Oh sudah tuh, ayo. Oke deh. Saya sebagai coaching. Ya. Wait, saya Oke. Oke, selamat sore Ibu Sherly. Sore Bu Ayu. Oke, ketemu lagi kita sore hari ini ya. Iya. Ah, hari ini apa nih yang kita mau obrolin? Katanya ada masalah yang mau kita pecahkan bersama. Itu dia Bu Ayu. Ini kepala mulai agak-agak puyeng nih karena ada something, ada sesuatu di sekolah saya nih Bu Ayu. Iya Bu, ayo kita Ibu bisa mulai cerita. Heeh. Jadi gini Bu Ayu, kakak 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 saya ini saya baru Inggrisnya. Jadi kalau kompetensinya kurang itu merugikan anak-anak. Anak-anak akhirnya tidak diajarkan secara maksimal pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah ini yang bikin saya pusing nih Bu Ayu. Karena kami sudah terlanjur menerima, secara karakternya sebenarnya dia oke, orangnya berinisiatif, mau belajar, tapi secara kompetensinya ini yang kurang. Nah, saya bingung nih saya harus ngapain sama guru ini. Oke, jadi secara karakter Ibu ini dia berinisiatif, dia mampu berkolaborasi, pedagogiknya pun tadi Ibu bilang baik ya. Tapi menurut Ibu dia tuh masih kurang begitu ya di dalam kompetensi di bidang guru bahasa Inggrisnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Jadi Bu, apa nih yang ingin Ibu Sherly tuh sebenarnya ingin lihat dari Ibu guru yang baru ini tuh apa yang Ibu ingin lihat dari beliau? Sebenarnya tuh yang saya harapkan ada di guru bahasa Inggris ini yang paling penting itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya, ini kemampuan dasarnya. Karena dia harus share ilmu kan, dia harus membagikan ilmu yang dia dapat, yang dia miliki gitu. Tapi ya kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Itu yang bikin saya bingung, Bu Ayu. Oh iya, betul. Tapi selain ini ya, selain kekurangan yang dia punya, menurut Ibu Sherly dia punya tidak kelebihan lain begitu? Di dalam 2 bulan Ibu Sherly lihat dia mulai belajar mengajar di sekolah. Itu dia, kelebihannya itu anaknya inisiatif ya. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan, dia datang untuk tanya, "Miss, ada yang bisa saya bantu?" Nah, ini kan sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang sangat baik. Terus dia juga mampu untuk bersama-sama dengan anak-anak, belajar bersama-sama dengan anak-anak. Maksudnya kedekatannya dengan anak-anak tuh lumayan lah. Cuman itu dia di bahasa Inggrisnya itu yang, waduh, kok saya jadi kembali ke kelemahannya ya Bu Ayu. Padahal tadi dikata katanya Saya maunya mau tanya kelebihannya dia. ya kelebihannya itu dari segi karakternya, anaknya inisiatif, dia bisa kerjasama ya, bisa kolaborasi dengan anak-anak juga oke. Itu menjadi kekuatannya dia sih. Iya. Jadi kan yang tadi Bu Sherly bilang dia mampu berkolaborasi, dia punya inisiatif yang tinggi ya untuk berkembang di sekolah situ. Bu, menurut Ibu apa nih solusi yang Ibu bisa berikan nih ke dia supaya dari kelebihannya dia yang inisiatif itu supaya dia bisa tuh mengembangkan kompetensi bahasa Inggris yang ingin Ibu lihat di dia. Nah, itu dia. Mungkin ya Bu Ayu, saya bisa memintanya untuk
belajar lagi secara mandiri supaya kompetensinya bisa meningkat. Atau juga mungkin saya bisa meminta bantuan dari guru bahasa Inggris lain yang ada di sekolah di tingkatan yang berbeda karena kami ada tingkatan SMP dan SMA. Mungkin dia bisa tandem dengan mereka supaya dia bisa banyak belajar, menyerap ilmu bahasa Inggrisnya dari mereka. Ya mungkin mungkin seperti itu ya Bu Ayu. Hmm, ide yang bagus tuh Ibu, kalau Hmm. misalnya bisa dikasih ruang buat dia begitu ya. Hmm. Jadi, selain itu, apa nih yang Ibu Sherly mau atau dapat sediakan nih untuk guru baru ini biar dia dapat merangsang dirinya, menginisiatif dirinya bahwa dia tuh mau tuh belajar mandiri seperti yang Ibu bilang tadi? Hmm. Mungkin dalam waktu dekat ini Bu Ayu saya akan coaching dia juga nih. Saya akan meng-coaching supaya saya bisa lebih lagi potensinya dia dan mungkin lewat coaching itu bisa menemukan solusi atas masalah kompetensinya yang masih kurang itu. Ya, mungkin dengan coaching, dengan hubungan yang setara, saya akan membuat hubungan kami itu menjadi setara. Dia tidak merasa canggung mungkin ya untuk berbicara Mmm, dengan saya. Ya sambil nanti akan mencari tahu lagi lebih dalam kenapa, apa yang membuat membuat itu secara kompetensi itu kurang. Mungkin saya akan menggali di sana lewat coaching juga kepada guru bahasa Inggris ini. iya, baik baik baik, jadi, Ibu Sherly itu mau rencananya mau coaching dia duluan ya, meng-coaching Iya, dia coaching juga. terlebih Iya. dahulu, setelah Mm-mm. meng-coaching baru Ibu mau setelah meng-coaching nih, kira-kira rencana apa nih yang ingin Ibu Sherly terapkan ke dia supaya setelah coaching tidak hanya stop di situ, tapi ada mengembangkan atau menginisiatif dia tuh untuk segera belajar mandiri? Iya. Nanti dari umpan balik hasil coaching itu saya akan follow up. Misalnya dia memberikan solusi atas permasalahannya apa, saya akan follow up itu supaya saya mau lihat adakah perkembangan atau tidak. Jadi mungkin saya memberikan kesempatan kepada dia. Selain itu sebagai kepala sekolah tentu saya juga uh, akan meminta dan mengarahkannya untuk belajar juga dari orang lain ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan sambil melihat perkembangannya ke depan Iya. seperti apa. Iya betul. Jadi, setelah meng-coaching Ibu bisa melihat lagi ya perkembangannya. Dan menurut Ibu, Hmm. ukuran keberhasilan dia itu mampu itu seperti apa nantinya? Kalau saya targetnya itu yang paling penting itu dia menguasai apa grammar yaitu rumus-rumus bahasa Inggris karena itu kan dasar sekali dan sudah ada nih di pelajaran anak SD. Jadi mungkin itu yang paling harus dia kuasai karena kalau dia tidak kuasai, dia tidak bisa ngajar ke anak-anak SD. Jadi ukuran keberhasilan paling pertama adalah grammarnya. Pokoknya rumus-rumus tensis-tensis itu dia harus kuasai. Oke. Oke, Bu. Jadi, itu target yang ingin Ibu Mhm. lihat di guru baru Iya, ini biar mhm, dia belajar mandiri nanti melalui tahapan yang tadi Ibu bilang, iya, dari iya, belajar tandon bersama rekan sejawat, dari coaching yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan? minggu depan. Jadi tahap Minggu awal depan? saya akan melakukan supervisi akademik. Dalam supervisi akademik itu sekaligus saya akan coaching. Jadi ya tahap-tahap selanjutnya saya harus segera buat juga supaya hasilnya misalnya saya kasih target belajarnya sebulan gitu saya sudah bisa dapat hasilnya mungkin seperti itu. Jadi udah harus mulai nih gas minggu depan. Iya. Iya, baik. Jadi minggu depan Ibu sudah mulai Ya. melakukan pendekatan Hmm. ke dia, Ya. melakukan coaching ya. Jadi Bu di sekolah nih, di sekolah kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu untuk membantu membantu guru baru ini supaya mau dan sadar secara mandiri mau belajar
Kira-kira siapa, Bu? Iya. Yang pasti guru-guru bahasa Inggris juga yang lain dari tingkatan yang lain itu pasti saya akan sangat membutuhkan bantuan mereka karena mereka yang akan menilai apakah sudah ada kemajuan dan layak ada kelayakan gitu untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi saya pasti akan minta bantuan mereka. Wow. Jadi rekan-rekan teman yang lain ya Iya, dari lintas jenjang gitu ya, Bu, ya, tadi Ibu bilang ya? betul. Ya. Oke, saya berharap ibu guru barunya itu bisa lebih belajar lagi, terus Ibu Sherly juga dari rencana-rencananya Ibu dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Ibu ya yang hari ini kita mau sharing, kita saling berbagi. Tidak sabar nih saya untuk mendengar 1 bulan ke depan. Semoga ibunya ada progres ya Bu ya. Amin, itu yang diharapkan Bu. Kalau sampai Semoga tidak ada progresnya yang kepala sakit saya kembali. rencana rencana yang Ibu sudah buat itu bisa disusun yang rapi terus bisa dilaksanakan. Oke Iya. Ibu Sherly itu saja ya hari ini ya kita ya. Baik Bu. Baik, makasih Ibu. Selamat Terima sore. kasih Bu Ayu. Shalom. Terima kasih. Shalom. Saya close dulu, saya save. Wes, keren eh. Saya selesai. Oke deh. Berarti giliran saya Oke, nih. sekarang gilirannya Ibu. Saya save yang baik dulu karena saya takut tidak tersave. Oke, jadi yang sekarang masalah yang kemarin saya menjadi siswa ya. Iya, betul. Ya, kita mulai. Sudah siap? Saya minum air boleh? Boleh, silakan. Tadi 10 menit mendengar Ibu Sherly curhat yang kedua kali pun masih senang. Tadi 10 menit. Oh, lari lewat ya, seharusnya 7 menit. 7 menit tidak Mungkin apa-apa. nanti ada yang kita potong-potong gitu supaya kelihatan lebih bagus. Iya, siap-siap. Oke, Oke. saya buat dulu videonya. Start. 3, 2, 1, action. Hai Ayu. Selamat sore, teacher. Nah, apa wajahnya kayaknya ditekuk dari pagi nih, kayaknya kelihatannya wajahnya kurang kurang senyum hari ini ya. Iya, teacher, ada sedikit masalah. Waduh, makanya dari tadi nih Miss lihat lihat Ayu terus, padahal biasanya kan senyum terus nih. Ada apa sih Ayu? Boleh cerita sama Miss? Begini, Miss, saya disuruh ikut lomba bahasa Inggris, Miss. Tapi saya merasa saya tidak pantas, Miss, untuk mengikuti lomba. Masih banyak kekurangan saya, Miss. Oke. Kalau menurut Ayu, Ayu kan tadi bilang kurang pantas ikut lomba. Ukuran pantas untuk bisa ikut lomba itu seperti yang bagaimana sih, Ayu? Miss, saya kan bahasa Inggrisnya belum terlalu fasih bagus ya, Miss. Hmm. Terus lomba kemarin waktu pidato bahasa Inggris di sekolah 17 Agustus saja saya kalah, Miss. Masa saya Hmm. yang disuruh tampil lagi, Miss? Saya kan malu. Oh, berarti menurut Ayu yang pantas itu yang bahasa Inggrisnya fasih, lalu kalau ada lomba bahasa Inggris juara itu baru yang pantas ya ikut lomba menurut Ayu. Iya, Miss. Kan kemarin ada kakak kelas tuh, Miss, Hmm? yang juara. Kenapa bukan dia saja, Miss, yang mewakili sekolah? Oh, oke. Boleh Ayu kasih tahu eh, apa penilaian Ayu sama kakak kelas itu sehingga Ayu menganggap bahwa dia lebih pantas. Kan kemarin waktu kita lomba 17 Agustus, dia yang juara 1, Miss. Sementara Ayu hanya Hmm. juara 2, Miss. Oh.
Ayu juara 2. Hanya juara 2, Miss. Oh, oke. Kalau Ayu menilai di antara dibandingkan dengan kakak kelas yang juara 1 itu, apa nih yang menjadi perbedaan antara Ayu sama kakak kelas itu? Misalnya mungkin kakak kelasnya apa nih yang lebih sehingga Ayu merasa belum nih, belum pantas. Miss, kakak kelasnya sudah bisa menghafalkan pidatonya secara keseluruhan. Oke. Sementara Ayu, yang lainnya masih Ayu baca. Ayu belum bisa menghafal Hmm, secara keseluruhan, Miss, isi pidatonya. oke. Jadi, Oh, menurut Ayu, dia yang pantas kan, Miss, untuk mewakili sekolah? oke, berarti yang pantas mengikuti lomba menurut Ayu adalah yang mampu menghafal pidato. Iya kan, Miss? Oke, kalau begitu Ayu, kapan nih lomba pidato, lomba bahasa Inggrisnya lagi nih yang Ayu diminta untuk ikut ini? Lomba pidato bahasa Inggrisnya kemarin kata ibu gurunya sih di tanggal 12 Oktober, Miss. Oh, 12 Oktober. Menurut Ayu, untuk nanti supaya pantas ikut lomba di tanggal 12 Oktober nanti yang masih beberapa waktu lagi, kira-kira Ayu em, punya cara tidak untuk bisa jadi pantas ikut lomba itu? Mungkin Ayu bisa meminta guru bahasa Inggris membimbing Ayu lagi, Miss? Ya, ada lagi? Atau Ayu berlatih lebih sering ya, Miss ya? Oke, Karena kemarin waktu lomba 17 Agustus, Ayu cuma latihan 5 hari saja, Miss, untuk menghafalkan pidato itu. oke. Mantap nih. Jadi Ayu sudah bisa tahu nih. Tadi Ayu bilang kalau bisa minta bantuan guru bahasa Inggrisnya. Lalu Ayu latihan lebih sungguh-sungguh. Kemarin latihan 5 hari saja bisa juara 2. Nah, berarti nih Ayu, kira-kira menurut Ayu tingkat keberhasilan Ayu untuk bisa ikut lomba tanggal 12 Oktober nanti dengan jeda waktu yang masih panjang ini kira-kira bagaimana Ayu? Apakah 100% bisa atau bagaimana? Miss, saya masih ragu, soalnya saya takut, Miss. Ini kan lombanya di luar sekolah, Miss. Apakah saya Hmm, bisa dalam waktu beberapa minggu ini untuk menghafalkan pidato itu? oke. Ayu bilang kalau Ayu takut. Kira-kira Ayu apa yang membuat Ayu takut nih? Ayu takut mengecewakan Miss dan Miss bahasa Inggris nanti. Kalau misalnya Ayu gagal, bagaimana, Miss? Oke. Uh, Apakah menurut Ayu dengan gagal atau tidak juara, apakah akan membuat mereka kecewa, Ayu? Ayu takutnya seperti itu, Miss. Oke. Jadi ada ketakutan itu ya, Ayu ya. Oke. Kira-kira nih, Ayu kan masih banyak waktu. Kemarin Ayu bercerita 5 hari latihan saja, bagus. Walaupun memang belum menghafal. Ini Ayu punya waktu sekitar 2 minggu ke depan. Kira-kira Ayu punya strategi untuk bisa menghafal pidatonya nanti? Mungkin dengan Ayu lebih sering latihan dan yang tadi tuh Miss dan Miss lainnya, Miss bahasa Inggris bisa membantu Ayu untuk latihan di sekolah agar Ayu bisa lebih hafal dan bahasa Inggrisnya lebih bagus. Oh, mantap. Oke, kalau begitu nih Ayu, kira-kira kapan Ayu mau mulai latihan bersama guru bahasa Inggrisnya? Besok Miss mungkin Ayu bisa menghadapi Missnya untuk mulai latihan dan meminta Miss untuk merancangkan untuk Ayu pidato yang bagus. Lalu Ayu bisa mulai latihan besok, Miss. Oke, mantap. Kira-kira nih, Ayu,
Selain ibu guru bahasa Inggris tadi, adakah orang lain yang Ayu bisa minta bantuan kepada mereka? Mungkin bantu mengingatkan atau bantu bantu yang lain supaya Ayu bisa berlatih bahasa Inggris yang bagus. Mungkin mama di rumah bisa membantu Ayu untuk latihan di rumah. Oke. Kira-kira kalau mama di rumah, Ayu mau minta bantuan seperti apa nih ke mama di rumah? Mama bisa melihat Ayu menghafalkan pidato dan gerak-gerik Ayu saat menyampaikan pidato, Miss. Wah, kayaknya keren nih. Miss jadi tidak sabar nih 2 minggu lagi menyaksikan Ayu untuk tampil ikut lombanya. Mungkin sebelum ikut lomba, boleh tidak nih Miss melihat Ayu berlatih? Oh, sangat boleh, Miss. Miss juga membantu Ayu ya untuk melihat kekurangannya Ayu di mana. Siap. Kalau Ayu optimis seperti ini, Miss pasti juga optimis terus. Oke deh, semangat Ayu. Setelah perlombaan kita ketemu lagi ya. Terima Untuk kita kasih, bercerita lagi Miss. ya. Terima Oke. kasih, Miss. Sampai jumpa Ayu. Sampai jumpa, Miss. Oke. Mendadak jadi anak kecil. Mendadak ceritanya agak berubah-berubah sedikit ya. Iya, ya. Ibu Shelly umpan pertanyaannya lain sih. Sudah lupa pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan kemarin nggak ada ini deh. Saya jawabnya gimana nih? Double nih saya jawabnya. Emangnya imajinasinya kuat bisa mendadak nih. Maaf ya. Tadi saya terpancing dengan pertanyaan ibu jadi tiba-tiba ibu tanyanya bukan yang itu. Seperti itulah. Kakak dong main di dalam saja supaya tidak berisik. Ayo main di dalam. Ayo main di dalam. Adik main di dalam dengan kakak. Sudah. Aduh, kita Cowoknya 2 ya? Nih. Yang satu tuh ponaan, yang saya punya tuh yang kecil itu. Oh, saya pikir yang gede itu juga. Baru satu. Ayo semangat mencari lagi. Semangat. Semangat karena sudah 38 menuju 39 nih. Wow. Bu Ayu sudah